Aduh, salah lagi. Coba deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5A, B, C, dan D? Alhamdulillah kita bertemu lagi di materi TIK, yaitu materi TIK untuk tema yang ketiga, internet sebagai sumber informasi. Baik, kalau di buku kalian ada di bab 2 ya. Oke, cari tahu sendiri ya, bab 2 itu halaman berapa. Oke, Ustazah lanjutkan lagi materinya. Hari ini kita akan mempelajari apa, Ustazah? Oke, hari ini kalian akan mempelajari tentang jejak digital di internet. Dan yang kedua yaitu mesin pencari dan ensiklopedia daring. Kemudian untuk 2 pekannya lagi kalian akan belajar tentang vlog ya. Baik, semua materi yang sudah sampaikan di tema 3 ada di buku kalian bab 2 atau pembelajaran 2. Oke, kita pelajari yang pertama tentang jejak digital. Jejak digital dibagi 2. Yang pertama yaitu jejak digital pasif. Apa itu jejak digital pasif? Yaitu jejak digital yang ditinggalkan secara tidak sadar. Ya, jadi kamu nggak sadar kalau meninggalkan jejak di situ ya. Contohnya adalah IP address. Nah, apa itu IP address? IP address itu IP kepanjangan dari internet protokol ya. Jadi setiap komputer itu punya alamat IP address. Kemudian untuk negara ya, jadi dalam IP address itu ada kodenya. Kalau negara Indonesia itu kodenya apa, kemudian di daerah mana itu kodenya apa, jadi kelihatan. Dan kemudian setiap komputer itu juga punya IP address yang unik ya, tidak ada yang sama. Apalagi kalau kalian terhubung di internet ya, jadi kelihatan. Gimana cara melihatnya? Nah, itu nanti ada ilmunya sendiri ya. Kemudian IP address itu berkaitan dengan lokasi di mana kalian berada dan lain sebagainya. Oke, kemudian jejak digital yang kedua, yaitu jejak digital aktif. Jejak digital yang ditinggalkan secara sadar. Contohnya, kalian mengisi data pribadi pada form, kemudian posting sesuatu hal yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya kalau pasif itu tidak sadar, kemudian kalau aktif itu secara sadar. Ya, kata kuncinya 2 tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Yaitu mengurangi jejak digital. Nah, gimana caranya ya? Oke, bagian yang pertama, ya, ini slide ini bagian yang pertama, nanti kita ada 2 slide ya tentang mengurangi jejak digital. Yang pertama adalah menggunakan medsos dan internet untuk hal-hal yang berguna, ya, hal-hal yang berfaedah, katanya anak-anak sekarang itu ya istilahnya. Kemudian mengunggah postingan yang tidak merugikan siapapun. Jadi kalau mau posting itu dicari hal-hal yang menguntungkan bagi siapapun, baik dari buat dirimu sendiri ataupun buat orang lain ya. Jadi yang dipikir menguntungkan. Nah, jangan sampai postingan kalian itu merugikan diri kalian ataupun orang lain. Kemudian, nah ini hati-hati ya, jangan suka sembarangan berkomentar, like atau aktivitas yang lainnya. Ya, oke, yang dikomen, yang di like dan aktivitas lain itu sifatnya positif ya. Oke, jadi jangan sekedar asal tulis, jangan asal like ya. Kemudian yang berikutnya, ya ingatlah
jika suatu saat postinganmu itu bisa dilihat oleh orang lain, contohnya teman, orang tua, guru, saudara, ataupun yang lainnya. Yuk kita ikuti bagian kedua dari mengurangi jejak digital. Apa saja sih lanjutannya? Oke, kemudian tips-tips yang berikutnya yaitu membuat kata sandi yang kuat. Kata sandi ini tidak mudah, jadi kata sandi itu seperti password ya maksudnya ya. Jadi kata sandi ini kalian buat seunik mungkin ya, hanya dirimu saja yang tahu. Kalau misalkan tanggal lahir gimana Ustazah? Kalau tanggal lahir itu bukan kata sandi yang kuat karena mungkin beberapa orang tahu tanggal lahirmu. Bahkan kalian ada yang mencantumkan tanggal lahir di form-form tertentu ya. Nah, kata sandi yang kuat itu adalah campuran antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol ya. Simbol itu seperti apa Ustazah? Simbol itu seperti tanda persen, tanda pagar, tanda ya, minus, plus itu simbol ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian tips yang berikutnya yaitu mengunduh dan install dari sumber resmi dan bukan bajakan. Nah, kita pernah bahas ini di kelas 4 ya. Oke. Kemudian pasang antivirus untuk melindungi komputer kalian ya. Kemudian tips yang terakhir yaitu menghapus program dan media sosial lama yang sudah tidak terpakai ya. Baik, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Oke, kita perlu memahami ya istilah-istilah dalam jejak digital. Kalau di buku kalian, itu bisa kalian lihat di halaman 50 ya. Oke. Yang pertama adalah browser history. Apa itu browser history? Yaitu daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi menggunakan web browser tersebut ya. Oke, kalau misalkan di Google Chrome itu ada di sebelah kanan atas ada titik 3 di situ ya. Bisa diklik di situ. Jadi Ustazah tuh sering banget yang kemarin Ustazah buka ya, yang terakhir Ustazah bukanya dari history. Oke, kemudian yang kedua adalah cookies ya. Cookies bukan jajan, bukan snack, bukan panganan ya. Jadi cookies ini hanya istilah dalam jejak digital. Apa itu cookies? Yaitu berkas yang menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser ya. Oke, lanjutannya cookies ini cukup panjang ya penjelasannya, bisa kalian baca di buku kalian halaman 50. Kemudian istilah yang berikutnya adalah public post ya. Public post yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Kemudian istilah berikutnya, Istilah berikutnya adalah geotagging. Geotagging ini adalah menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirimkan ke internet ya. Biasanya ini kalau di Facebook atau di IG ini ada ya geotagging ya. Kemudian yang terakhir adalah foto metadata. Foto metadata apa sih? Foto metadata itu ya, jadi di dalam foto-foto kalian itu ada keterangan ya, ada informasi yang tersembunyi dalam foto tersebut. Apa yang tersembunyi ya? Yang tersembunyi adalah seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto serta nama pemilik foto tersebut. Oke, masih di halaman 50 dari buku kalian. Di situ di bagian bawah ada petunjuk. Kalian coba ya,
kalian coba kalau kalian membuka internet, kan pasti bukanya pakai web browser ya. Oke, sudah contohkan ketika kalian menggunakan Google Chrome, itu kalian bisa pilih menu setting. Kemudian pada bagian privacy and security, pilih clear browsing data. Silakan nanti dicoba ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, nah, oke tinggal sedikit kok ya. Oke, di rumah Ustazah sedang adzan Isya ini ya. Oke, mari kita perjelas tugas praktiknya apa ya. Tugas praktiknya ada di buku paket kalian, halaman 52 sampai dengan halaman 54. Ya, kalian Ustazah minta untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari situs berbeda, ya. Oke, dari apa saja tuh Ustazah? Kalau di buku paket kalian, ya kalian bisa lihat dari mesin pencari yaitu Google Search. Kemudian informasi tentang apa Ustazah? Informasinya yang nanti kalian cari yaitu tentang Kalimantan Timur, ya. Kalian cari ada apa sih di Kalimantan Timur? Oke, kalian cari pertama menggunakan Google Search, kemudian kalian akan diarahkan pada langkah keempat, yaitu kepada website kaltimprof.go.id. Silakan dicari info-info apa saja tentang Kalimantan Timur di sana ya. Itu adalah website resmi dari pemerintahan Kalimantan Timur. Kemudian di halaman 54, kalian cari informasinya menggunakan Wikipedia. Ya. Nah, jangan lupa ketika kalian sudah menemukan informasi tentang Kalimantan Timur di Wikipedia, silakan di screenshot. Ya. Oke, kemudian langkah berikutnya, langkah yang keenam adalah mencari informasi menggunakan britannica.com. Kemudian di screenshot, upload foto keduanya dalam link Google Form TIK. Oke, untuk tugas ini tidak diwajibkan menggunakan laptop ya, tidak diwajibkan menggunakan komputer. Kalian pakai HP saja juga sudah bisa mengerjakannya. Oke, nah dari ketiga hasil pencarian tadi, silakan kalian bisa lihat perbandingannya di halaman 55 atas. Oke ya? Oke anak-anak. Selamat mencoba, selamat belajar. Persiapkan diri kalian pekan depan yaitu PTS materinya, materi tema 1 dan tema kedua. Baik anak-anak, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk review PTS dan Ustazah lanjutkan lagi materi berikutnya di 2 pekan lagi. Ya, kita ketemu lagi insyaallah sinkronus ya. Baik, sampai ketemu pekan depan. Ustazah akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.